Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, as-sunan al-fi'liyah fi as-salati. Qala muallif rahimahullah, sunnah-sunnah yang berupa perbuatan di dalam salat. Yang pertama, ittikhadus sutrati fi salati, mengambil sutrah di dalam salat. Meskipun terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang hukum sutrah, sebagian cenderung kepada wajib, ya, sebagian cenderung kepada sunnah. Masing-masing memiliki dalilnya. Yusannu laki an taj'aliya atau an taj'ali amamaki sutratan fi salati tamna al-murura amamaki wa takuffu basaraki amma wara'aha. Disunnahkan bagimu menjadikan sutrah di hadapanmu di dalam salat yang mencegah seseorang itu berlalu di hadapan, dan juga menghalangi pandanganmu dari apa yang ada di belakangnya. Ya, tahu arti maksudnya belakang sutrah itu? Di sebelahnya, yang hadapan kita yang langsung berhadapan di dalam salat, kemudian yang sebelahnya itu yang disebut dengan belakang sutrah. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila salah seorang dari kamu salat, hendaklah dia salat menghadap sutrah. Falyusallikan fi'il amr, itu fi'il mudhari' al-maqrun bil lam al-amr, ya kan? Jadi di sini khilaf terjadi ahli ilm, asalnya adalah wajib, tetapi ada yang mewalingkannya dia menjadi sunnah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap sutrah. Wal yadanu minha, dan hendaklah dia mendekat darinya. Ini sesuai dengan batas jarak, kembali kepada individu, ya. Kalau dia tinggi tentu batasannya, karena batasannya adalah sampai dia kemampuan dia sujud, ya. Itu tergantung kepada orang masing-masing. La yaqta' syaitan alaihi salatahu, sehingga syaitan tidak memutus salatnya. Jadi fungsinya adalah agar syaitan tidak memutus salat apabila sutrah tersebut diletakkan. Wa hadhihi sutratu qad takunu jidaran. Sutrah ini terkadang boleh jidar, dinding, au ustuwanah amudan, atau tiang, au asa maghruzah, atau yakni tongkat yang ditancapkan, atau nahwi dzalika, atau misalnya dibuatkan sebagaimana banyak di masjid, dibuatkan sutrah papan, ya, lalu dibentuk sedemikian rupa, ya, diletakkan di hadapan orang yang salat. Wa aqallu dzalika, ukurannya, wa aqallu dzalika ma yakunu mithlu muakhkharati rahli, yang paling kecil, ya, ukurannya adalah seperti belakang pelana. Tahu pelana onta, ya, apa pelana onta atau pelana kuda, ya. Belakang pelananya itu yang menjadi sandaran penunggang kuda. Itu yang paling kecil ukurannya, ya, tingginya maksudnya. Wa hiya khashabah allati yastanidu ilaiha ar-rakib, ini maksudnya, ya, pelana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu muakhkharati rahli falyusalli, apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di hadapannya pelana
maka hendaklah dia salat. Wala yubali man marra wara'a dzalik, dan dia tidak perlu lagi menggubris ya, atau memperhatikan apa yang berada di belakang sutrah tersebut ya. Jadi hadapan kita adalah sutrah, sedang kemudian di samping sutrah lagi itu namanya belakang sutrah. Kemudian idza takhatti hadhihi sutrah fala tasmahi li ahadin an yamurra amamaki fi salati. Apabila kita telah membuat sutrah ini, apabila engkau telah menjadikan sutrah, maka jangan engkau biarkan ya seseorang itu berlalu di hadapanmu, dicegah. Berarti batasannya apa? Batasan sujud ya, batasan sujud itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurra baina yadayhi. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah biarkan ada orang lain yang berlalu di hadapannya. Wal yadra'hu, hendaklah dia menahannya mastata'a, semampunya. Fa in aba falyuqatilhu, apabila orang tersebut enggan, artinya lah bisa dengan ditahan dengan dengan tangan ya. Apabila orang tersebut enggan, tidak mau melanjutkan, ingin lewat di hadapan orang yang salat, falyuqatilhu, maka hendaklah dia melawannya ya. Tetapi para ulama mengatakan, namun apabila hal ini menyebabkan terjadi banyak pergerakan, karena perkataan qatala yuqatilu itu datang dari dua arah. Ya, itu datang dari dua arah ya. Yang melakukan perlawanan tentu orang lain juga akan melakukan perlawanan, sehingga menyebutkan dirinya dari hal itu, maka lebih baik ditinggalkan. Ini adalah pendapat para ulama. Tetapi kalau dengan dilawan atau ditahan, orang sudah paham, sebagaimana yang sering kita lihat tatkala kita salat, ada dia lewat lalu kita tahan dari tangan, dia berhenti ya, dia tidak mau lewat dari situ. Itu umumnya sampai saat ini saya belum juga temukan ada orang yang nyeyel ya, malah melawan atau pukulnya tangan kita misalnya, dia mau lewat ya. Fa innama huwa syaitan, maka orang tersebut dia adalah syaitan. Namun perlu digarisbawahi di dalam hadis ini, perkataan falyuqatilhu itu kalau tidak mengakibatkan banyaknya pergerakan yang tidak semestinya sehingga salat tersebut menjadi batal. Tetapi kalau kemungkinan ke arah sana, maka tidak dilakukan. Kemudian la yajuz laki an tamurri amamal musalli li amrayni. Adapun wanita tidak berhak atau tidak boleh ya berlalu di hadapan orang yang salat karena alasannya ada dua. Yang pertama bukan ya, falyuqatilhu, hendaklah dia melawannya ya, hendaklah dia melawan. Keterangan hendaklah membunuh, saya belum temukan keterangan para ulama seperti itu, menahannya ya. Karena kalau terjadi misalnya hendaklah membunuh ya, sedangkan satu lagi juga qatala itu kata kerja yang mendatang dari dua arah, maka ini akan membuat banyak sekali pergerakan dalam salat, maka salatnya batal. Nah, wallahu a'lam. Kemudian la yajuz laki an tamurri amama al-musalli li amrayni. Al-awwal li'annahu ya'riduka lil ithmi, karena hal itu memaparkanmu kepada sebuah dosa. Dalilnya, law ya'lamu al-maru baina yaday musalli madza alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kalau seseorang itu mengetahui ya, kalau orang yang berlalu di hadapan orang yang salat mengetahui yang di dosa yang akan dia dapatkan, tentunya dia berdiri selama 40, kita enggak tahu 40 apa di sini, itu lebih bagus bagi dia daripada dia berlalu di hadapan orang yang salat. Ini adalah bentuk yakni hukuman yang sangat azim, besar ya, karena pada fakta seandainya 4 jam saja, seorang 40 jam saja, enggak begitu, atau 40 menit saja berdiri sudah begitu lama, sedangkan kita tidak tahu berapa yang dimaksud dengan 40 di sini.
Kemudian yang kedua alasan anna muraral mar'ati baina yaday rajuli fi salati yaqta'u salatahu ala qawli ba'dil ulama'i minas sahabati wa man ba'dahum, bahwasanya berlalunya seorang wanita di hadapan laki-laki yang salat, ya, maka itu memutus salatnya berdasarkan pendapat ulama dan sebagian dari kalangan sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Hadisnya Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat al-mar'ah wal himar wal kalb wa yaqidhalika mithlu muakhkharati rahli. Salat itu diputuskan oleh wanita, keledai, anjing, dan hal itu semua terjaga dengan sutrah setinggi pelana, ya, setinggi pelana. Wa in kana qad arada hadha ba'd al-ulama bi adillatin sahihiha ghairu sarih wa sarihuha ghairu sahih, ya, faqalu la yaqta' salah syai', seperti misalnya datang hadis dari Aisyah dan juga riwayat Muslim, ya, tatkala yakni Aisyah radhiyallahu taala anha yang dalam riwayat Bukhari Muslim itu mengatakan syabahtumuna bil kilab wal hamir, ya, apakah kalian menyerupakan kami dengan seekor, yakni dengan anjing dan hamir, ya, karena pada waktu itu kondisi Aisyah itu enggak berjalan. Aisyah itu tatkala beliau berada di hadapan Rasulullah kan lagi terlentang, bukan dalam keadaan tertidur, bukan dalam keadaan berjalan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Hadisnya sahih, tetapi ini tidak bisa menjadi dalil dengan permasalahan yang sekarang ini. Karena Aisyah tidak berjalan, dia hanya berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'awwalu, dari mentakwil hadis al-mutaqaddim, ya, yang tadi yaqta'u shalah al-mar'ah dan seterusnya, bi anna al-murad bi qat'i shalah fil hadithi qat'ul khusyu', yang dimaksud itu adalah memutus kekhusyukan, walaysa butlanus shalah bi mujarradil mulur, bukan berarti batalnya salat dengan semata-mata berjalan di hadapan wanita itu, berjalan di hadapan orang yang salat, laki-laki yang salat. Artinya adalah karena wanita itu fitnah, sehingga nanti tatkala mereka berjalan di hadapan orang yang salat itu menjadi pusat perhatian malah, ya, sebagaimana penjelasan oleh ahli ilmi dalam masalah ini. Walhasil dalam masalah ini, ya, terjadi khilaf di antara para ulama, ya, yang rajih wallahu alam itu memutus salat, ya, memutus salat. Memutus salat. Oleh karena itu pentingnya sutra, ya, meskipun hukumnya dan saya sendiri cenderung kepada hukumnya sunnah, ya, sunnah. Fawaid mururul jariyah as-saghirah, berlalunya seorang anak kecil wanita allati lam tahid, yang belum haid, la yaqtus salah, ini penting, ya, tidak memutus salat. Li'annahu la yuqalah al-imra'ah, karena untuk anak kecil wanita ini belum dikatakan wanita dewasa. Fa an Qatadah qala, ya, Qatadah mengatakan la taqta'ul mar'atu salatal mar'ati, ya, seorang wanita tidak akan memutus salatnya wanita. Qala wa su'ila hal yaqta' salatul jariyah allati lam tahid, qala la. Kemudian apakah anak kecil wanita yang masih kecil belum baligh memutus salat, maka beliau mengatakan tidak, ya, mengatakan tidak. Dan inilah pendapat para ulama juga, ya, ini asar ini ada di Musannaf Abdul Razzaq, bahwa wanita yang belum, yakni anak wanita yang tentu belum baligh tidak memutus salat, tidak memutus salat. Mururul mar'ah an yamini wa yasar rajul wa huwa yusalli la yaqta salatahu, ini juga, ya, karena yang dimaksud dengan berlalunya seorang wanita yang memutus salat itu apabila di hadapannya sesuai dengan konteks hadis ini. Namun kalau hanya lewat dari arah sisi kanan sisi kiri seorang laki-laki, maka hal itu tidak memutus salatnya. Wuquful mar'ah bi janibir rajuli la yubtilu salatahu, ini juga, ya. Fa an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili wa ana ila janbihi wa ana haidun
wa alayya mirtun, ini memakai baju wol, ini maksudnya. Wa alaihi ba'duha, sedangkan dan beliau terkena sebagian kain tersebut, ila janbihi, yang berada yang ada di samping Rasulullah, menunjukkan bahwasanya menetapnya seorang wanita di pinggir seorang laki-laki tidak membatalkan salatnya. Karena itu bukan bentuk berlalu di hadapan seorang laki-laki yang salat. Kemudian beliau mengatakan, idza kunti tusallina fi jama'atin fala haraj fil mururi bainas sufufi. Apabila engkau salat jamaah, maka tidak mengapa engkau melewati saf. Lianna sutratul imami sutratul ma'mum, karena sutrah imam itu menjadi sutrah al-ma'mum. Ini kaidahnya di sini. Ya, jadi sutrah makmum itu mengikuti imam, sehingga kalau ada orang lewat di hadapan orang yang salat sedangkan dia itu makmum, maka salatnya tidak batal, ya. Fikih ini sampai saat ini masih banyak saya lihat belum dipahami sebagian orang, bahkan dia meletakkan lagi sutrah di hadapannya, padahal imam hadis ini jelas sekali bahwasanya nanti dijelaskan sini. Bahwasanya jelas sekali bahwasanya sutrah imam adalah sutrah makmum. Hadisnya dari Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim, aqbaltu rakiban ala atan, aku datang mengendarai seekor keledai, kata beliau, wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam, pada waktu itu aku sudah dewasa, kata Abdullah bin Abbas. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nasi bi Mina, sedangkan Rasulullah itu salat mengimami manusia di Mina. Famarartu baina yaday saf, di sini menjadi wajhul istishhad atau wajhul dalil, sisi pendalilannya di sini. Dan aku melewati melewati depannya saf. Fa nazaltu fa arsaltul atan tarta, maka aku turun dari keledai tersebut dan aku biarkan dia makan, lepaskannya, dibiarkan keledai makan, Wa dakhaltu fi saf, kemudian setelah itu aku masuk kepada saf. Falam yunkir dzalika alayya ahadun, tidak ada satupun di antara orang yang salat pada waktu itu mengingkari perbuatanku. Kalau terjadi pengingkaran, apa yang mereka lakukan? Tentunya yang pertama sekali sebagai fikihnya sahabat, mereka itu senantiasa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Namun riwayat ini tidak ditemukan dan ini tidak ada pengingkaran satu orang pun dari mereka, menunjukkan sahnya salat makmum apabila ada orang lewat di hadapannya. Atau maksud saya bolehnya orang lewat di hadapannya. Yang kedua, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku'. Selesai ya. Baik. Jadi yang pertama adalah masalah sutrah. Di sini pengarang condong kepada hukumnya itu sunnah, dan saya sendiri pun condong ke arah situ, ya. Berbeda dengan Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang memandang wajibnya sutrah dan juga al-ilm. Bahkan di Masjidil Haram pun beliau memandang perlunya diletakkan sutrah. Kemudian sunnah yang kedua, ya talibat, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ruku'i wa raf'u minhu wa 'inda al-qiyami min at-tashahhudil awal. Ini ada 4 seperti kayaknya ini, ya. Sunnah berikutnya adalah mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram dan tatkala ruku' dan bangkit dari ruku', kemudian tatkala bangkit dari tasyahud yang pertama. Pertanyaan saya, bukankah pernah kita pelajari masalah rukun salat ada takbiratul ihram? Jadi apa yang rukun di situ? Apa yang jadi rukun? Perkataan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan dia sunnah. Paham? Jadi perkataan Allahu Akbar itu rukun. Adapun mengangkat tangannya itu sunnah ini, ya. Dan ada sunnah yang ditekankan mengangkat tangan di dalam salat. Yang pertama tatkala takbiratul ihram, yang kedua tatkala mau ruku, bangkit dari ruku, 3 kemudian tatkala bangkit dari rakaat yang kedua, ya. Bagi yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Dalilnya An-Nafi'
anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Bahwasanya Ibnu Umar ya apabila salat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, apabila dia ruku' dia mengangkat tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, berarti bangkit dari ruku'. Wa idza qama min rak'ataini rafa yadayhi, apabila dia bangkit dari rakaat yang kedua maka dia juga mengangkat tangannya, kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan atau perbuatan Ibnu Umar ini masuk dalam kategori marfu hukman. Rafa di sini maksudnya adalah marfu, ya, marfu hukman karena dia hadisnya mauquf. Tetapi ini adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dia tidak akan melakukannya kecuali beliau mengetahui ada keterangan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, sehingga di sini diangkat menjadi marfu hukman. Qultu, penulis ini mengatakan hadhihi al mawadi' al arbah. Jadi kalau kita ditanya kapan saja disunnahkan secara ditekankan mengangkat tangan di dalam salat, di tempat ini. Pertama tatkala takbiratul ihram, yang kedua tatkala ruku', kemudian yang ketiga bangkit dari ruku', yang keempat adalah tatkala naik ke rakaat yang ketiga bagi rakaat yang lebih dari 2 rakaat. Ya ta'akkad, ya, arti muakkad, yang ditekankan fiha raf'ul yadaini, lakin yusannu ahyanan raf'ul yadaini inda kulli raf'in wa khafdin. Ini adalah sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan orang pada zaman sekarang. Dan dalam penerapan prakteknya pun sendiri ya thalibat, kita juga harus mengetahui masyarakat atau komunitas yang kita berada di situ mereka paham ini atau tidak. Kalau enggak, jangan dulu dilaksanakan sampai orang-orang tersebut memahaminya. Apa rupanya? Dan disunahkan terkadang, dan ini sudah mahjur, ya. Mahjurah artinya adalah ditinggalkan manusia, ya. Ditinggalkan manusia. Mengangkat kedua tangan di setiap kali ya bangkit ataupun setiap kali mau turun sujud, ya. Li hadithi Malik bin al-Huwairits annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Oke, ini tadi sudah selesai, ada di hadis sebelumnya. Wa idza sajada, ini kan baru. Tatkala Rasulullah sujud mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud, berarti duduk di antara dua sujud ini kan. Allahu akbar sujud, angkat tangan. Kemudian mau duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, ya, Allahu akbar, angkat tangan. Hatta yuhadi bihima furu'a udhunai, sampai kedua tangannya itu setara menyetarai kedua telinganya, ya, kedua telinganya. Artinya adalah ini adalah sunnah mahjurah. Kalau kita ingin mengamalkannya maka amalkan sendirian, ya, amalkan sendirian, ya. Adapun kalau kita amalkan ini di salat jamaah, ini akan membuat orang-orang yang belum mengetahui ilmunya menjadi bingung. Yang jelas ini adalah bagian dari sunnah yang banyak ditinggalkan pada zaman sekarang ini. Nah, ya. Iya. Bisa. Boleh. Kan ini pakai hadis yang ini. Bisa. Cuma saya katakan tadi, pastikan dulu masyarakat mengetahuinya, nanti dikira pengamalan sunnah. Kalau menimbulkan masalah lebih besar maka dia ditinggalkan sampai ilmunya sampai kepada masyarakat, ya. Tapi kalau kita mengamalkan sendiri di rumah misalnya untuk mendapatkan pahala, ini adalah bagian dari sunnah. Ini hadisnya ada, riwayat Nasa'i dan sahih, ya. Yang ketiga, nah, dalam hal ini makanya belajar ini bukan sebuah informasi atau supaya mendapatkan wawasan baru, tetapi adalah dalam rangka untuk kita terapkan. Yang ketiga, wad'ul yumna 'alal yusra fawqa sadri. Ini juga sunnah, ya, sunnah. Karena terjadi khilaf di antara ahli ilmi, ya, apakah setelah takbiratul ihram, ya, meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, atau di irsal atau dilepaskan begitu saja sebagaimana
sebelum takbiratul ihram, ya. Ala kulli hal, yang mana saja pun itu tidak membatalkan salat, hanya saja bagi yang mengetahui sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, di dada misalnya, dia telah melakukan tindakan yang sempurna, mengamalkan sunnah. Adapun yang tidak mengamalkannya, maka ya pahalanya berkurang karena meninggalkan sunnah di dalam salat, tetapi dia tidak membatalkan salat itu sendiri, ya. Hanya saja pahalanya kurang sempurna karena Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Wad'ul yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadri. Fa 'an Sahal bin Sa'd qala kana an-nasu yu'maruna. Arti diperintahkan, ya, an yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna 'ala dira'ihi al-yusra fi as-salah. Dahulu manusia, maksudnya sahabat, diperintahkan seorang itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat, ya, bersedekap ini, ya. Ini dalilnya. Kemudian ada hadis berikutnya yaitu libat dari Wa'il bin Hujrin qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi, ya. Nah, di sini di hadis yang pertama hanya sifatnya umum, adanya perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di mana posisi di hadis tersebut tidak disebutkan, sehingga dikatakan hadis itu saling melengkapi. Hadis berikutnya ini yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, ya, dari Wa'il bin Hujrin, aku salat bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Sampai di sini bertemu dengan hadis yang di atas. Tapi di mana? Ala sadrihi, di atas dadanya, ya. Bahasanya di atas dadanya berarti tidak di perut, tidak pula mendekati leher, ya. Penerapannya juga harus dilihat hadisnya. Kemudian sunnah yang berikutnya ya talibat an-nadharu mahallis sujud, memandang ke posisi sujud. Dalam masalah ini, bolehkah kita memandang ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, atau malah menoleh ke belakang? Jawabannya bisa, boleh untuk suatu keperluan, ya, untuk suatu keperluan. Fa an Aisyah qalat lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Tatkala Rasulullah SAW, ya, masuk Ka'bah, beliau salat di dalamnya, Rasulullah tidak tinggalkan pandangannya tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah. Artinya sampai beliau selesai dari salatnya dan keluar Ka'bah. Ini dalilnya bahwasanya maudi'us sujud, ya. Kemudian yang kelima, istiwa'u dhuhri fi ruku' wa adam raf'ir ra'si aw khafdihi wal qabdul bil kaffi ala rukbataini ma'a tafrijil asabi'i wa muba'adatil addaini anil janbaini. Istiwa'u dhuhr fi ruku', ya, meluruskan punggung dalam ruku', ya, dan tidak mengangkat kepala atau malah menundukkan kepala dalam ruku' tersebut, ya, itu sunnahnya. Kemudian apa? Memegang dengan telapak tangan kedua lutut, ya, disertai dengan merenggangkan jari-jari dan menjauhkan kedua otot tangan dari sisi tubuh. Paham maksudnya ini? Paham maksudnya memegang dua lutut dengan merenggangkan jari-jari lalu dijauhkan kedua otot tangan dari sisi tubuh. Berarti dia apa? Direnggangkan, kan gitu. Berarti posisi tangan tidak lurus. Tidak lurus mengikuti alur tubuh, tetapi direnggangkan sedikit, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Bisa paham maksudnya nih? Oke, baik. Itu sunnahnya di situ, ya. Hal ini juga menjadi menjadi sebuah dalil yang membatalkan sebagian pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bedanya, ya, bahwasanya kalau wanita itu mengepit kedua sisi tubuhnya karena di situ ada auratnya, menetapkan sesuatu di dalam salat itu butuh dalil, ya, butuh dalil. Nah,
Kita lihat hadisnya mana? Li hadithi Abi Humaid fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, ya. Thumma hasara dhahrahu hatta ya'tadila wa la yabqa mahdudan. Ini saya enggak tahu arti mahdudan, ya. Sampai ya'tadil saja, ya. Saya enggak tahu apa wala yabqa, ini saya enggak ngerti. Wa idza raka'a, apabila beliau ruku, amkana, beliau kokohkan kedua tangannya di kedua lututnya, ya. Kemudian beliau bentangkan punggungnya sampai betul-betul ya'tadil, ya, sampai itu lurus, ya. Ada wala yabqa mahdudan, saya enggak tahu karena mahdudaban ini asing saya rasa bahasanya. Saya enggak tahu artinya ini. Kemudian wa an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwib, tidak mengangkat kepalanya, tidak pula menurunkannya, akan tetapi di antaranya lurus, ya, tidak melongok ke atas, tidak pula sangat tunduk ke bawah, tetapi di antara keduanya. Wa fi hadits Abi Humaid yang berarti yang di atas tadi, wa idza raka'a amkana yadayhi thumma raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, kemudian beliau ruku dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan Rasulullah itu memegang kedua lututnya. Wa wattara yadayhi, lalu beliau melenturkan kedua tangannya, fatajafa an janbayhi, ya. Kemudian beliau menjauhkan kedua tangannya itu dari sisi tubuhnya. Nah, ini adalah sunnahnya tatkala seseorang ruku di dalam salat. Baik. Kemudian wa an Wa'il bin Hujr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja asabi'ahu. Dari Wa'il bin Hujr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau merenggangkan jari jemarinya, ya. Ini adalah sunnah yang kelima di dalam sunnah fi'liyah di dalam salat. Yang keenam, an-nuzulu fi sujud 'ala al-yadaini qabla rukbataini. Meskipun ini terjadi khilaf di antara ahli ilmu, ya, dalam memahami hadisnya, ya. Turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Nah, terjadi khilaf di antara ahli ilmu karena dalam memahami hadisnya, yang mengatakan rukuk duluan, lutut duluan, mengatakan hadisnya terbalik. Yang mengatakan tangan dahuluan mengatakan hadisnya seperti itu, bukan terbalik, ya. Li hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Di sini, apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah kalian turun sebagaimana turunnya onta. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Di sini kata ulama termasuk al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadil Ma'ad, beliau mengatakan hadis ini terbalik, ya. Sebaliknya sebagian ahli mengatakan hadisnya tidak terbalik. Wal yada' yadayhi, selanjutnya dikatakan wal yada' rukbatayhi, ya. Di sini dikatakan wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Walhasil dalam masalah ini terjadi khilaf, wijhatun nazar, hadisnya satu tetapi sisi pemandangan para ulama terjadi khilaf dan perkaranya luas walhamdulillah, dan tidak menjadi sarana permusuhan, ya, sarana permusuhan pula. Yang ketujuh, ya talibat, tamkinul jabhati wal anfi wal yadaini minal ardi ma'a mujafatil yadaini anil janbaini. Menekankan dahi, ya, atau memastikan dahi, begitu juga hidung dan kedua tangan di tempat sujud, disertai dengan menjauhkan kedua tangan dari sisi tubuh. Ini kalau kita sholatnya sendirian atau memungkinkan dilakukan. Tapi kalau rame-rame susah, ya, maka sesuai kadar kemampuan, ya.
sesuai kadar kemampuan. Kalau memungkinkan silahkan, kalau tidak jangan dipaksakan, ya, karena dia adalah sebuah sunnah sehingga menyikut kanan kiri. Wa wad'ul kaffaini hadwal mankibain, kemudian meletakkan kedua telapak tangan setara, ya, dengan pundak, awil udhunain, atau yang kedua adalah setara dengan kedua telinga. Nah, ini posisinya, ya. Wa raf'ul mirfaqain, dan mengangkat kedua siku. Jangan pula diletakkan dia diletakkan dia di tempat sujud, ya. Wa nasbul qadamai, dan menegakkan kedua kedua telapak kaki, ya. Wa rassul aqibain, dan merapatkan kedua tumit. Jadi kalau misalnya kenapa dirapatkan, ini dalilnya, ya. Ini adalah nanti kita lihat dalilnya adalah sunnahnya disebutkan oleh para ulama, bukan pula sebagaimana kita lihat sebagian orang salat antara kedua tumitnya berjauhan, ya. Kemudian apa? Wastiqbalul qiblati bi asabi'il kaffaini wal qadamain. Kemudian, ya, dan menghadapkan kiblat jari-jari kedua tangannya dan kedua kakinya. Menghadapkan ke kiblat adalah sunnah. Tetapi dahulu kita jelaskan kalau seandainya, ya, satu kakinya diangkat tanpa suatu keperluan, berarti dia belum sujud. Atau malah diangkat dua-duanya, itu berarti dia belum sujud, ya. Tanpa suatu keperluan, ya, kecuali kalau ada keperluan yang membuat dia udzur melakukan hal itu. Fa fi hadits Abi Humaid, fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarish wala qabidihima. Di dalam hadis Abi Humaid, ya, di mana Rasulullah SAW dalam sifat salat, fa idza sajada, apabila beliau sujud, beliau letakkan kedua tangannya tanpa dibentangkan, sebagaimana seekor anjing duduk, ya, atau seekor anjing tatkala dia berbahan, tangannya kan diletakkan, ya, ke tanah. Wala qabiduha huma, dan juga tidak menggenggamkannya. Jadi sujud itu telapak tangan itu betul-betul ditempelkan ke tempat sujud, bukan malah digenggam seperti orang yang lagi memukulkan tanah, ya. Kemudian wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Kemudian menghadapkan ujung-ujung jari-jari kakinya menghadap kiblat, ya. Jadi tidak pula ditegakkan, tetapi tetap jari-jari kaki itu menghadap kiblat. Ini sunnahnya. Wa an Abdullah bin Buhainah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayada ibtayhi. Dari Abdullah bin Buhainah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila beliau salat, farraja baina yadayhi, beliau renggangkan kedua tangannya sampai kelihatan putih, ya, ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Apabila engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu, ya, dan angkatlah kedua sikumu, ya. Wa fi hadits Abi Humaid, kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ard. Apabila beliau sujud, beliau kokohkan, beliau pastikan, ya, hidungnya dan dahinya di tempat sujud. Wa nahayadaihi an janbayhi, dan beliau, ya, bengkokkan atau jauhkan kedua tangannya dari sisinya. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan beliau letakkan kedua telapak tangan beliau setara dengan kedua pundaknya. Wa fi hadits Aisyah, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, fawajadtuhu sajidan rassan aqibaih mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qiblah. Aku mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan sujud dan beliau menempelkan kedua tumitnya menghadapkan kiblat ujung-ujung jari-jari kakinya, ya. Itu adalah sifat-sifat Rasulullah SAW, sifat salat beliau tatkala sujud. Fawaid atau faidah. Dhahaba fariqun minal ulama ila anna al-mar'ata
tukhalifu ar-rajuli fi hay'ati ar-ruku'i was-sujudi, sebagaimana pendapat sebagian Syafi'iyah. Faqalu, mereka berpendapat, innaha tajma'u nafsaha wa la tujafi, wanita itu kalau salat dalam keadaan rukuk dan sujud, mereka harus mengumpulkan dirinya, tidak bersimpuh, ya, dan tidak merenggangkannya, menjauhkannya, ya. Dahulu disebutkan alasannya apa? Karena berkaitan dengan keyakinan mereka bergerak, ya, di antaranya, ya, bergerak 3 kali batal salat, ya. Wa tadammu fakhidaih, dan juga merapatkan kedua pahanya. Wa ghairi dzalika li'anna hadza astar laha, alasannya adalah hal ini lebih menutupi mereka. Sampai sini keterangannya, ini alasan, ini logika, ya. Ini adalah sebuah ijtihad dari sebagian ahli ilmu. Lakin, akan tetapi kata penulis, lam yarid ayyu dalilin marfu'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihus sanad yuwaddihu ayya farqin baina sifati salatil mar'ati wa sifati salatir rajul. Akan tetapi tidak ada keterangan satu dalil pun yang marfu' yang sampai kepada Nabi SAW dan sanadnya sahih, ya, sanad sahih, kemudian marfu' itu namanya musnad, ya. Yuwaddih, yang menjelaskan perbedaan antara tata cara salatnya seorang wanita dan tata cara salatnya laki-laki. Enggak ada dalilnya. Membedakan itu butuh dalil, dan tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini, ya. Wa ala dzalika wa kadzalika lam naqif ala syai'in tsabitin sahihin an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Atau barangkali misalnya ada hadis marfu' yakni mauquf marfu' hukman, ya. Namun itu pun tidak ada. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya, kita juga tidak menemukan, ya, satu keterangan yang sahih dari sahabat-sahabat beliau dalam masalah ini, ya. Misalnya bisa dihukumi sebagai marfu' hukman misalnya, itu pun tidak ada. Wa ala dzalika, berdasarkan hal ini, faman tamassaka bil asli wa sawwa baina salati rajuli wal mar'ah fi jamil mahiyati li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, ya, fa ra'yuhu asaddu wa aqwa. Maka barang siapa yang mengambil asal, kaidah asal, ya, dan menyamakan salat seorang laki-laki dan perempuan di seluruh bentuk-bentuknya, ya, sebagaimana keumuman sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, fa ra'yuhu asaddu, maka pendapat yang seperti ini lebih lurus dan lebih kuat. Wa khususan, terlebih-lebih secara khusus, idza kanat al-mar'ah tusalli munfaridatan, apabila wanita itu salat sendirian. Wa man ra'a anna al-mar'ah tufariqur rajul, maka barang siapa yang berpendapat bahwasanya, yakni seorang wanita berbeda salatnya dengan seorang laki-laki fi hadhihi hayat, dalam bentuk-bentuk ini, ya, dalam bentuk salat ini maksudnya, wa annaha ma'murah bi kulli ma huwa astar laha, dan mereka itu diperintahkan dengan segala cara yang dengannya mereka itu tertutupi, falahu wajhuhu wa bihi qala adadun kabirun minas salafis salih, dan ini juga, ya, ada bentuknya, dan sebagian pendapat dari sejumlah banyak, yang sangat banyak dari generasi salaf as-salih. Hanya saja yang menjadi dalil apa? Perkataan salafus salih atau dalil, dan kita tidak menemukan perbedaan dalam masalah ini. Ada berarti muncul dalam masalah al-ijtihadu, ya, al-ijtihad. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Al-asl lebih kuat daripada sebuah ijtihad, ya. Membedakan sesuatu tata cara salat antara pria dan wanita butuh dalil, ya. Dan ini yang tidak ditemukan. Sunnah yang ke-8, iftirashur rijli al-yusra wa nasbil yumna fil jalsati bainas sajadataini. Iftirash, membentangkan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, ya, dalam satu duduk di antara dua sujud. Tahu iftirash, tahu, ya, beda dengan tawarruk, ya. Itu tatkala tasyahud yang pertama ini. Ini juga sunnah. Hanya saja
duduk ada namanya, pernah dengar iqa? Iqa kan salah satu posisi duduk ya di dalam salat. Hanya saja untuk tasyahud awal atau tasyahud akhir, iqa'un dilarang, tidak boleh. Ya, iqa dilarang dalam tasyahud. Fa an Aisyah qalat wa kana yafrashu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah SAW membentangkan kaki beliau yang kiri dan menegakkan kaki beliau yang kanan, ya. Wa yajuz kadzalik baina as-sajadataini antansibi qadamaiki wa taq'udi 'ala al-aqibain ahyanan wa huwa ma yusamma bil iqa'. Ini dia. Terkadang boleh bagi dirimu untuk menegakkan kedua telapak kakimu dan engkau duduk di atas kedua tumitnya, ya. Tapi terkadang ini yang disebut dengan duduk al-iqa'. Duduk iqa' itu terkadang boleh di dalam duduk di antara dua sujud. Namun diperlakukan dia dalam tasyahud baik yang pertama ataupun yang kedua, ini tidak ada asalnya. Paham? Li hadithi Tawus qala qulna li Ibni Abbasin, ya, Tawus bin Kaisan seorang tabi'in, kami berkata kepada Ibnu Abbas fil iqa', tentang iqa' alal qadamain, di atas kedua tumit, karena iqa' itu banyak jenisnya. Faqala sunnah, ini adalah sunnah. Apa itu? Yang apabila duduk di atas kedua tumit, ya. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'a birrajul, maka keluar pendapat ra'yun, maka kami memandang duduk seperti itu, ya, sebuah perangai yang buruk. Nah, ini kan pendapat, ya. Maka Ibnu Abbas menjawab apa? Bal hiya sunnatu nabiyika, tetapi ini adalah sunnah nabi kalian. Kalian menganggapnya buruk, ini adalah sunnah nabi kalian alaihi salatu wassalam. Kemudian an Abi Zubair annahu ra'a Abdullah bin Umar idza sajada hina yarfa'u ra'sahu min as-sajadah al-ula yaq'ud ala atrafi asabi'ihi wa yaqul innahu min as-sunnah. Dari ini ayat dari Abi Zubair, dia melihat Abdullah bin Umar apabila sujud, ya, apabila sujud tatkala dia mengangkat kedua, hina yarfa'u ra'sahu, tatkala dia mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, ya, beliau duduk di atas ujung-ujung kakinya, jari kakinya. Wa yaqul innaha minas sunnah, ini adalah termasuk sunnah. Paham maksudnya? Ini adalah duduk iqa'. Paham? Kemudian tatkala mereka mengatakan ini adalah sunnah, berkaitan dengan datang keterangan dari Rasulullah SAW, bukan karena dia sunnah secara hukum. Paham? Hanya saja memang setelah diteliti dia adalah sunnah, bukan wajib, ya. Bahasa para sahabat innahu sunnah itu semua menunjukkan sahabat kalau mengatakan innahu sunnah, kalau sahabat menyebutkan yang mereka inginkan sebagai lawan dari bid'ah, ya, sebagai lawan dari bid'ah, bukan sebagai salah satu hukum taklif sebagaimana yang kita belajar dalam ilmu usul fikih, karena dalam masalah seperti itu belum lagi membicarakan masalah hukum. Karena sahabat dalam melaksanakan ajaran Islam, mereka tidak bertanya atau tidak memandang ini sebuah sunnah atau tidak, ya, mereka senantiasa mengamalkannya. Kemudian yang kesembilan, italatul jalsah bainas sajadataini, memanjangkan duduk di antara dua sujud. Ini juga mahjurah. Pernah nampak seperti ini? Orang duduk di antara dua sujud lama? Kayaknya nggak ada, ya, kita lihat, ya. Ini adalah ajarannya. Ini adalah sunnah Rasulullah yang ditinggalkan manusia, ya. Dan kita pun dalam rangka penerapannya, tentu juga harus memperhatikan kondisi di mana kita sedang melaksanakan ibadah tersebut, ya. Karena kejahilan yang sehingga perlu dijelaskan dulu hukumnya sebelum diamalkan. Wa qad kana hadza hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ini adalah salah satu petunjuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Fa'an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina as-sajdataini hatta naqul qad awham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud yang sangat lama sampai kami berkata qad awham, Rasulullah lupa, ya. Artinya ada qad awham, Rasulullah lupa gerakan berikutnya. Itu ada keterangan di bawah. Au qa'a fi dhihnim annahum taraka ma ba'dahu, ya. Jatuh di dalam benak mereka Rasulullah meninggalkan, ya, ini salat gerakan yang berikutnya saking lamanya. Sudah? Yang menjadi pertanyaan kita apa yang dibaca? Tapi para ulama mengatakan, sudah, kalau duduk di antara dua sujud itu lama, apa yang dibaca? Nah, para ulama mengatakan di situ boleh berdoa. Boleh berdoa, tapi berdoa yang datang keterangannya dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan duduk di antara dua sujud tersebut. Kemudian perkataan yang pernah kita ambil bacaan di antara duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli. Berapa kali? Nah, itu hanya secara bilangan, tetapi pada fakta itu bukan itu yang diinginkan. Para ulama, ya, menjelaskan bahwasanya Rabbighfirli bukan hanya terbatas dua, tetapi penyebutan dua menunjukkan pengulangan. Itu dia. Paham enggak ini? Artinya adalah Rabbighfirli terus diulang-ulang, ya, Rabbighfirli terus, tidak ada batasannya, ya. Sehingga para ulama mengatakan ini dibaca berulang-ulang di antara duduk di antara dua sujud, atau, ya, doa-doa yang datang keterangannya dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam tatkala beliau berdoa di dalam sujud, ya. Itu yang dibaca di dalam duduk di antara dua sujud ini. Tentunya setelah ada apa? Rabbighfirli, itu enggak boleh tinggal, ya. Rabbighfirli, atau bacaan yang lain, ya, diulang-ulang, ya. Diulang-ulang pembacaannya. Tapi ini sunnah ini sudah ditinggalkan ditinggalkan oleh manusia karena ya dikurang ilmunya dalam masalah. Yang penting kita sudah mengetahuinya. Tatkala kita mengamalkannya tentunya tersendiri terlebih dahulu, ya, karena kalau kita amalkan ini di masyarakat, ya, begitu lama sebagaimana pelaksanaan Rasulullah dan sifatnya sunnah, bisa menimbulkan fitnah. Lalu beliau mengatakan wa hadhihi sunnatu tarakahan nasu min ba'di inqiradi asri sahabah. Sunnah ini duduk yang sangat lama di antara dua sujud, ya, telah ditinggalkan manusia setelah masa sahabat berakhir. Berarti generasi sahabat masih mengamalkan ini, ya, masih mengamalkan ini. Setelah generasi sahabat berakhir, ya, sunnah ini mulai ditinggalkan, mahjurun, ya. Walihada qala Thabitun, oleh karena itulah berkata Thabit, wa kana Anas bin Malik, sahabat yang kedua, ya, setelah Abu Tufail, ya. Abu Tufail sahabat terakhir yang wafat, kemudian Anas bin Malik, ya, di akhir penghujung abad pertama, ya. Di akhir tahun ke-100 Hijriah beliau wafat, Anas bin Malik. Yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu, melakukan sesuatu di mana aku melihat kalian tidak melakukannya. Anas bin Malik ini seorang sahabat, ya, ya. Aku melihat dia melakukan sesuatu sedangkan kalian tidak melakukannya. Yamkusu baina sajadatain, beliau berdiam di antara dua sujud, hatta naqula, sampai kami berujar, qad nasiya, mungkin barangkali dia ini telah lupa, au qad awhama, ya, dia meninggalkan pergerakan salat yang lainnya saking lamanya. Dan ini adalah sunnahnya, ya, para sahabat yang senantiasa mengamalkan keterangan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Dan ini sudah ditinggalkan manusia. Bukan berarti tidak diamalkan pada zaman sekarang, tetapi tentu tidak semua orang yang mengetahui hal ini, ya. Yang jelas kita sudah mengetahuinya. Dan juga kita telah jelaskan apa yang dibaca kalau lama, ya. Dan tadi kita jelaskan bahwasanya perkataan Rabbighfirli bukan hanya itu saja. Rabbighfirli, ya.
pengulangan 2 kali bukan menunjukkan bilangannya hanya 2, tetapi itu untuk menunjukkan menunjukkan pengulangan, bukan hanya sebatas 2. Oleh karena itu boleh di saat ini kita mengatakan Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Kemudian kita berdoa sebagaimana Rasulullah berdoa di dalam sujud dengan doa-doa sujud, maka semua boleh dilakukan di saat itu. Yang ke-10 sunnah berikutnya, al-julusu ba'da sujud qabla al-qiyam li raq'ati tsaniyah aw ar-rabi'ah, yang disebut dengan jalsatul istirahah. Duduk setelah sujud sebelum berdiri ke rakaat yang kedua, ya, berarti rakaat pertama, ya, mau naik rakaat kedua ini, aw rabi'ah, atau kepada rakaat yang keempat, ya, pada rakaat yang keempat, yang disebut dengan jalsah al-istirahah. Jalsah al-istirahah, duduk istirahat, ya. Jadi bukan artinya misalnya langsung begitu dia sujud langsung naik tanpa ada duduk istirahat. Sunnahnya adalah duduk istirahat. Ini bukan masalah nanti orang menilai yakni kalian masih muda kok, yakni harus duduk lagi dulu, karena banyak juga seperti itu saya dengar, ya, dan saya juga pernah ditegur seperti itu, ya. Itu semua ra'yun, pendapat. Kalau tidak ada keterangan itu tentu kita tidak mengamalkannya, ya. Fayusannu laki ba'dal faraghi minas sujud ats-tsani, disunnahkan bagi dirimu setelah selesai dari sujud yang kedua, minar raka'atil ula, dari rakaat yang pertama, wassalisah, dan yang ketiga, antajlisi jalsatan khafifatan, untuk duduk dengan duduk yang ringan, qabla qiyamiki ila raka'ati tsaniyah war rabi'ah, sebelum engkau naik berdiri ke rakaat yang ketiga, yang kedua atau yang keempat. Dalilnya hadis Malik bin al-Huwairits annahu ra'a an-nabiyya yusalli sallallahu alaihi wasallam fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhat, ya, lam yanhat hatta yastawi qa'idan. Fa idza kana fi witri min salati, apabila beliau berada di bilangan ganjil dari salatnya, berarti 1 dan 3, ya. Beliau tidak langsung bangkit sampai beliau duduk, ya, betul-betul duduk, ya. Yastawi qa'idan, duduk dengan sejajar, artinya adalah duduk istirahat. Ini dalilnya. Sunnah yang ke-11, al-i'timadu 'ala al-ardi bil yadaini 'inda an-nuhudi ila raq'ati tsaniyah war rabi'ah, bersandar ke tempat sujud dengan kedua tangan tatkala bangkit dari ke rakaat yang kedua dan yang keempat. Meskipun khilaf di antara ulama apakah dia dikepalkan tangan atau telapak tangan yang ditekankan langsung ke tempat sujud, ini adalah khilaf. Yang mana saya masalah luas, ya, masalah luas. Meskipun Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dalam kitabnya La Jadida fi Mas'alati Shalah, kalau saya enggak keliru, mengingkari mengepalkan tangan seperti meninju, ya, gitu, ya, tangan sebagaimana dilakukan sebagian, itu tidak ada keterangannya, ya. Yang ada mungkin meletakkan telapak tangan. Walhasil, ya, ini adalah khilaf yang permasalahannya luas, ya. Liqaulihi Malik bin al-Huwairits, ala uhaddithukum min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku menceritakan tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'a ra'sahu min sajadati tsaniyah jalasa, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk, wa'tamada 'alal ardi, beliau bersandar ke tempat sujud, kemudian beliau berdiri. Ini dalilnya. Artinya duduk istirahat itu lalu kita menekankan tangan apakah dengan kepalan atau langsung telapak, kemudian bangkitnya adalah sunnahnya, ya. Kemudian yang ke-12, al-iftirash fil julus li tasyahud al-awwal wa tawarruk fi tasyahud al-akhir. Duduk iftirash di tasyahud yang pertama dan duduk tawarruk di tasyahud yang terakhir. Al-iftirashu an tansibi rijlaki al-yumna wa taftarishi al-yusra fa tajlisi 'alaiha. Iftiras itu engkau tegakkan kakimu yang kanan dan engkau bentangkan kakimu yang kiri, lalu engkau duduk di atas kaki yang kiri tersebut. Adapun tawarruk an tansibil yumna
wa tuqaddimil yusra, engkau tegakkan yang kanan dan kemudian majukan yang kiri, kaki yang kiri, wa taj'ali maq'adatiki 'alal ardi, dan engkau jadikan bagian belakang tubuhmu berada di atas tempat di bumi, ya, di tanah, ya, atau di tempat sujud atau di tempat salat. Dalilnya hadis Abi Humaidin. Nah, di sini terjadi khilaf di antara ahli ilmi, bagaimana kasusnya kalau salatnya nanti hanya 2 rakaat, ya? Kita lihat. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijhil yusra wa nasaba al yumna, berarti iftirash, ya. Apabila beliau duduk, ya, pada 2 rakaat, lalu beliau duduk di atas kaki beliau yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Ini keterangan menyebutkan rak'ataini, di rakaat yang kedua. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, namun apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Ini maksudnya at-tawarruk. Beliau dah kedepankan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Wa qada ala maq'adatihi, lalu beliau duduk di bagian belakang tubuhnya. Baik, ini namanya tawarruk. Nah, di sini yang menjadi perhatian adalah fi rak'ataini dan fi rak'ah al-akhirah. Terjadi silang pendapat para ulama, ya. Bagaimana kalau kasusnya dia hanya 2 rakaat? Sebagian ulama mengatakan, ya, kalau dia 2 rakaat berarti dia tetap al-iftirash. Kenapa? Karena dalilnya mengatakan fa idza jalasa fi rak'ataini. Adapun yang mengatakan dia harus tawarruk meskipun 2 rakaat, karena di sini juga dikatakan fi rak'atil akhirah, di rakaat yang terakhir, ya. Walhasil, ya, ini adalah khilaf juga yang luas di situ, meskipun yang kalau saya sendiri cenderung kepada kalau dia 2 rakaat itu duduknya duduk at-tawarruk. Karena disebutkan rak'ah akhirah. Karena setelah rakaat yang kedua enggak ada lagi rakaat yang ketiga. Enggak ada rakaat yang keempat, misalnya dalam salat subuh atau salat sunnah, ya. Maka dia tawarruk di situ. Wallahu a'lam. Faedah: idza kanatis salatu rak'ataini faqat bima'na anna fiha tashahhudan wahidan fa sunnah fi al-iftirash. Ini pendapat ini yang dipilih oleh penulis, ya. Dalilnya apabila salatnya 2 rakaat saja, artinya adalah tasyahud hanya sekali, berarti langsung tasyahud yang terakhir, maka sunnah di sini kata beliau duduknya iftirash bukan tawarruk, ya. Pendapat Hanabilah, ya, Syafi'iyah dan seterusnya, Malikiyah wallahu a'lam juga memilih pendapat ini tawarruk, ya. Syafi'iyah memilih tawarruk, ya, dan pendapat mereka itu kuat, ya, dan saya pun condongnya ke arah situ. Li hadits Aisyah fi sifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Ini dalil Aisyah, dia mengatakan Rasulullah SAW di setiap 2 rakaat mengucapkan tahiyah, ya, mengucapkan tahiyah, ya. Dan beliau dalam kondisi seperti itu di 2 rakaat tersebut, di rakaat yang kedua maksudnya, ya, beliau membentangkan kaki beliau yang sebelah kiri dan menegakkan kaki yang sebelah kanan. Ini namanya duduk al-iftirash, ya. Sisi pendalilan di sini adalah fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Di setiap 2 rakaat yang ada tahiyah, berarti salat subuh tahiyahnya kan cuma 1, kan begitu. Maka di saat itu dia harus iftirash, dia iftirash. Keterangannya apa? Mana yang menunjukkan bahwasanya salat yang 1 tahiyahnya dia duduk iftirash? Tatkala Aisyah menjelaskan sifat salat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, fi kulli rak'ataini, setiap 2 rakaat tahiyah. Kemudian beliau membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Dan salat subuh hanya 2 rakaat, menunjukkan harus iftirash. Ini yang menjadi dalil di antara dalil yang mengatakan duduk, ya, duduk akhir bagi salat yang 2 rakaat itu iftirash. Tetapi hadis yang di atas itu ada tafsil. Ini lebih menarik. Kenapa? Di situ ada tafsil, ya. Apabila 2 rakaat maka dia iftirash. Apabila pada rakaat yang terakhir memang tidak dikatakan rakaat yang keempat, ketiga atau 2.
Tetapi kan kita tahu rakaat yang terakhir dari salat itu rakaat keberapa? Intinya adalah rakaat yang terakhir. Apakah itu 2, 3 atau 4? Ya, maka di situ tawarruk. Ini pendapat ya. Nah, adapun kalau kita masih memilih iftirash, ada permasalahan yang sangat luas di situ. Nah, tidak ada masalah. Tapi analisis dalilnya seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian al-isyarah yang ke-13. Al-isyarah bis sababah fi at-tashahhud min awwalihi ila akhiri du'a wa rami bil basar ilaiha. Berisyarat menggerak-gerakkan ujung jari ya, yang kanan sababah ya, jari telunjuk dalam tasyahud dari awal sampai akhirnya ya, sampai akhir doa, dan melemparkan pandangan ke jari yang digerak-gerakkan tersebut. Hadisnya dari Abdullah bin Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati, apabila duduk dalam salat, wada'a yadahu ala rukbatayhi, beliau letakkan kedua tangannya di atas lututnya. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain di atas fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Jadi dua-dua ada ya keterangannya. Wa rafa isba'ahu al-yumna, lalu beliau mengangkat ya jari beliau yang kanan, allati talil ibham, yang berada di sisi ibham, ibu jari, berarti jari telunjuk. Fada'a biha, lalu beliau berdoa dengannya. Dari sinilah keluar hukum bahwasanya berdoa itu ada tiga tata caranya. Yang pertama mengangkat tangan, yang kedua mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ini dalilnya, dan ini juga yang dipakai di dalam khutbah Jumat tatkala khatib berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina, di khutbah yang kedua, maka tidak mengangkat tangan karena isyarat telunjuk. Ini dalilnya. Yang ketiga berdoa tanpa mengangkat tangan atau menggerakkan jari ya. Pada praktiknya ada ya, misalnya mengangkat tangan kapan? Misalnya kalau sifatnya tanpa dijelaskan tata cara berdoanya, maka di situ asalnya adalah mengangkat kedua tangan, atau dalam salat yang telah dijelaskan tata caranya ada mengangkat tangan berdoa seperti salat al-istisqa. Yang kedua berdoa yang tidak dijelaskan bahwasanya di situ Rasulullah mengangkat tangan, misalnya seperti dalam salat Jumat ya, dalam khutbah yang ada adalah mengisyaratkan dengan jari ya. Jadi kalau kita ditanya mana dalil bahwasanya berdoa dengan mengisyaratkan jari, ini salah satunya. Allati tali ibham fada'a biha wa rama basara ilaiha wa yadahu al-yusra ala rukbatahu al-yusra, dan tangannya yang kiri berada di atas lututnya yang kiri, basataha alaiha ya, yang beliau bentangkan di atasnya. Dalam riwayat yang lain di atas pahanya ya. Dua keterangan dalam dua riwayat yang berbeda. Faedah: la tajuz al-isyarah bi ghairi sababah al-yumna. Tidak boleh berisyarat selain jari telunjuk yang kanan. An Sa'd bin Abi Waqqas annahu qala, dari Sa'd bin Waqqas, marra alayya nabi, Rasulullah SAW melewatiku, wa ana ad'u bi isba'ayya, dan aku berdoa dengan seluruh jari-jariku, digunakan seluruh jarinya gitu. Faqala Rasulullah, ahid ya, sendirikan. Wa asyara bis sababah, lalu beliau mengisyaratkan dengan menggunakan jari telunjuk ya. Wa idza kanat sababah, dan permasalahannya, wa idza kanatis sababatul yumna maqtu'ah farraji anna al-isyarah tasqut fi haqqiha. Apabila kasusnya jari telunjuk itu terpotong, maka pendapat yang kuat ya, berisyarat dengan jari telunjuk tersebut telah gugur ya. Wala tusra' al-isyaratu bi ghairiha wallahu a'lam, dan tidak disyariatkan melakukan isyarat selain dari jari telunjuk. Walhamdulillah. Selesai. Ada pertanyaan? Kita sholat saja kayaknya bisa 2 tahun ini. Pertemuan sekali sepekan. Pembahasan sholat ini.